Halo guys, jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai sebuah kisah yang menjadi alasan terjadinya event Robert Rebellion. Dan yang menjadi aktor utama dari kisah ini adalah Brandon Stark, yang notabene-nya adalah kakak dari Ned Stark dan juga pewaris dari House Stark. Sebelum akhirnya gelar Lord of Winterfell tersebut akhirnya jatuh ke tangan Ned Stark. Kisah ini sendiri terjadi akibat dari tindakannya Prince Rhaegar Targaryen yang saat itu membawa kabur Lyanna Stark. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Di tahun 281 After Conquest, khususnya pada event tourney at the Harrenhal, Prince Rhaegar Targaryen mengejutkan semua orang ketika ia menunjuk Lyanna Stark sebagai Queen of Love and Beauty dan menempatkan karangan bunga mawar musim dingin biru di atas kepalanya. Di tahun 282 After Conquest, khususnya menjelang tahun baru, Prince Rhaegar Targaryen dianggap telah menculik Lyanna Stark tidak jauh dari kawasan Harrenhal. Sir Arthur Dayne dan Sir Oswell yang merupakan anggota dari kesatria Kingsguard ternyata juga diketahui adalah orang yang ikut turut andil dalam membantu Prince Rhaegar Targaryen dalam melakukan aksinya tersebut. Kakak Lyanna Stark yaitu Brandon Stark sedang dalam perjalanan ke Riverrun untuk menikahi Catelyn Tully ketika berita tersebut sampai kepadanya. Nah, tidak lama dari situ, Brandon Stark lekas segera pergi menuju King's Landing bersama dengan teman-temannya, yaitu Ethan Glover yang merupakan squire-nya Brandon Stark. Yang kedua adalah Albert Arryn, yang mana adalah keponakan dari Lord Jon Arryn dan pewaris Aery. Dan yang selanjutnya adalah Kyle Royce, dan yang terakhir adalah Joffrey Mallister. Brandon Stark lalu berkuda ke Red Keep dan ketika ia sedang berada di luar gerbangnya, Brandon Stark lalu berteriak dengan kencang agar Prince Rhaegar Targaryen lekas keluar dan menyumpahinya agar segera mati. Ia tidak tahu bahwa Prince Rhaegar Targaryen sebenarnya tidak ada di sana. Mendengar akan hal itu, Raja Aerys II kemudian menangkap mereka semua karena berkomplot untuk melakukan pembunuhan terhadap putra mahkota. Raja Aerys II lalu memanggil ayah dari semua orang yang dituduh tersebut agar segera datang ke pengadilan. Lord Rickard Stark yang sedang dalam perjalanan ke selatan untuk menghadiri pesta pernikahannya Brandon Stark dengan Catelyn Tully langsung saja memutuskan untuk pergi ke King's Landing bersama dengan 200 orangnya. Tak ada satupun dari mereka semua yang kembali ke utara. Di King's Landing, semua orang yang dituduh tersebut akhirnya dieksekusi, kecuali Ethan Glover yang akhirnya menjadi satu-satunya orang yang selamat dari tindakan pengeksekusian sang raja. Raja Aerys II memang mengizinkan mereka semua untuk mengajukan sebuah permintaan trial by combat. Dan Lord Rickard Stark lalu menuntut hak tersebut di dalam pengadilan agar bisa menyelamatkan Brandon Stark. Dan kemudian Raja Aerys II memutuskan untuk mengabulkan permintaannya tersebut. Saat itu Lord Rickard Stark terlihat sudah bersiap dengan baju zirah lengkapnya untuk menjalani trial by combat. Akan tetapi Raja Aerys II malah menyatakan bahwa champion miliknya adalah sebuah api. Raja Aerys II lalu memerintahkan bawahannya untuk segera membawa Lord Rickard Stark ke tengah ruang singgasana istana Red Keep, tempat para pyromancer-nya sedang berdiri. Dan yang selanjutnya, Raja Aerys II lalu memerintahkan pyromancer-nya tersebut untuk segera membakar Lord Rickard Stark. Brandon Stark yang sedang berada di sana diizinkan untuk mencoba membebaskan ayahnya yang sedang terbakar tersebut. Tangan Brandon Stark dirantai tepat di belakang punggungnya, dan seutas tali kulit dililitkan di lehernya, dipasangkan ke sebuah alat dari kawasan Tyros yang akan mengencangkan tali itu saat ditarik. Namun kakinya dibiarkan bebas dan sebuah pedang sengaja digeletakkan di sekitarnya. Namun pedang tersebut tetap berada di luar jangkauan tangannya. Brandon Stark terpaksa menyaksikan ayahnya dibakar hidup-hidup sambil memakai plat baju besinya.
Dan sontak saja Brandon Stark lalu berusaha untuk mengambil pedang itu agar bisa segera menyelamatkan ayahnya yang sedang dibakar oleh Pyromancer. Namun semakin dia berjuang untuk merangkak meraih pedangnya, semakin erat juga tali yang sedang menjerat lehernya. Dan yang selanjutnya, Brandon Stark akhirnya mati tercekik tali dalam upayanya untuk meraih pedangnya agar bisa menyelamatkan ayahnya. Sementara Lord Rickard Stark mati terpanggang oleh api. Jaime Lannister menyaksikan langsung eksekusi Brandon Stark dan Lord Rickard Stark tepat di bawah tahta Iron Throne saat kedua Stark itu sedang sekarat. Dan saat itu Jaime Lannister memutuskan untuk segera pergi dari ruangan tersebut dan mulai memikirkan perkataan dari Cersei Lannister alih-alih memikirkan apa yang tadi dilihatnya. Lalu yang setelahnya, Jaime Lannister diingatkan oleh Lord Commander Ser Gerold Hightower bahwa dia bersumpah untuk melindungi raja, bukan untuk menghakimi setiap tindakannya. Jaime yang kecewa kemudian menghadapi kenyataan pahit bahwa dia harus mentoleransi setiap tindakan mengerikan yang terjadi di sekitarnya. Hal inilah yang kelak akan merubah sifat Jaime Lannister ke depannya. Dan yang selanjutnya, Raja Aerys II menuntut agar Lord Jon Arryn mengirimkan kepala Lord Robert Baratheon yang mana adalah tunangan dari Lyanna Stark dan juga kepala dari Ned Stark yang sekarang telah resmi menjadi Lord of Winterfell setelah kematian ayah dan kakak laki-lakinya. Nah, kebetulan Jon Arryn ini adalah bapak asuhnya Ned Stark dan Robert Baratheon ya guys, dan mereka berdua memang sedang berada di Eyrie karena sedang menjalani pelatihan dari Jon Arryn. Dan keponakan dari Jon Arryn yang bernama Eobard Arryn pun saat itu telah dieksekusi oleh Raja Aerys II. Eobard Arryn sendiri notabene-nya adalah pewaris dari House Arryn. Jon Arryn yang tidak terima karena keponakannya dieksekusi dan juga malah diperintah oleh raja untuk mengeksekusi anak asuhnya tersebut, akhirnya memutuskan untuk mengangkat panji peperangan sebagai tanda pemberontakannya kepada House Targaryen. Robert Baratheon dan Ned Stark pun akhirnya setuju untuk mengikuti apa yang Jon Arryn lakukan. Dan tindakan ini dianggap sebagai awal dari sebuah peperangan yang akan berlangsung selama hampir 1 tahun. Dan sejarah akan mengingatnya sebagai peristiwa Robert Rebellion. Oke guys, jadi itu tadi adalah kisah dari Lord Rickard dan Brandon Stark yang menjadi faktor utama kenapa kisah Robert Rebellion ini bisa terjadi. Dan juga kisah ini sendiri adalah salah satu kisah yang terjadi di event Robert Rebellion ya guys. Brandon Stark sendiri masih berusia 20 tahun saat ia meninggal dunia. Dan untuk menghormati mendiang kakaknya tersebut, Ned Stark lalu memberikan nama Brandon kepada putra keduanya. Nah, si Bran Stark ini percaya bahwa setelah kakeknya terbakar, Raja Aerys II kemudian langsung memenggal kepala kakeknya tersebut. Oke, videonya cukup sampai di sini. Saya undur diri dulu. Bye.